Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai Sobat Star, pemilihan presiden kita tahu masih 4 tahun lagi. Dan yang jelas, politik selalu berjalan di Indonesia. Ada beberapa nama yang muncul dan mencuat meski di tengah kondisi Indonesia yang lagi sibuk dengan virus. Dan siapa sajakah nama-nama yang berpeluang untuk maju di Capres 2024? Simak selengkapnya. Dua lembaga survei yakni Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Indobarometer sama-sama merilis hasil survei politiknya. Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi kandidat paling kuat di Capres 2024. Dalam survei PPI, Prabowo mendapatkan suara 17,3% responden, jauh mengungguli Sandiaga Uno di posisi kedua dengan 9,2% suara responden. Di posisi ketiga ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih 8,8% responden. Sedangkan dalam survei Indobarometer, nama Ketua Umum Partai Gerindra ini dipilih oleh 22,5% responden. Prabowo jauh mengungguli Anies Baswedan yang dipilih 14,3% responden dan Sandiaga dengan 8,1% suara. Memori publik, faktor militer penting dalam menentukan presiden. Dalam survei PPI, nama lain yang masuk adalah Anies Baswedan dengan 7,8% suara, Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,4% pilihan responden, dan Basuki Cahayapurnama Ahok dengan keterpilihan 5,2% responden. Sedangkan dalam survei Indobarometer, nama Ganjar berada di posisi keempat dengan 7,7% responden memilih namanya. Di bawah Ganjar ada nama Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini yang dipilih 6,8% responden. Lalu ada Agus Harimurti Yudhoyono 5,7%, Khofifah Indar Parawansa 3,3%, Ridwan Kamil 2,6%, Erick Thohir 2,5%, Mahfud MD 1,6%, Puan Maharani 1,0%. Demikian keterangan Indobarometer dalam rilis survei nasionalnya. Sedangkan untuk kandidat wakil presiden 2024 dari hasil survei PPI, Sandiaga Uno menempati posisi pertama dengan 14,9% responden memilih namanya. Di belakangnya ada nama Ma'ruf Amin dan Anies membuntuti dengan jumlah responden 6,7% dan 4,5%. Sandiaga populer karena nuansa Pilpres 2019 belum hilang sepenuhnya di benak hati masyarakat. Survei Indobarometer dilakukan pada 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin error 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Metode penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling pada tanggal 9 hingga 15 Januari 2020. Sedangkan survei PPI dilakukan pada 2.197 responden pada 220 desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Survei yang dilakukan pada tanggal 25 Januari hingga 10 Februari 2020 ini menggunakan wawancara dengan margin error 2,13%. Terima kasih. Jika merasa info ini bermanfaat, tolong subscribe dan like Aku Star Channel.